Ini sebab yang pertama. Apa sebab yang pertama? Sebab secara tabiat dan takdir. Bahasa Arabnya adalah sababun tabi'i. Biar antum tahu, tabi'i, qadari. Tabi'iyun, sababun tabi'iyun qadari. Yang kedua, sababun syar'i. Jadi dua pembagian sebab. Sababun tabi'i secara tabiat, qadari secara takdir. Yang kedua, sababun syar'i, sebab secara syariat. Adapun yang pertama kita telah jelaskan ya, sababun tabi'iyun qadari, kita telah jelaskan ialah apa-apa yang Allah jadikan sebagai sebab secara ketentuan dan takdirnya. Seperti api menjadi sebab untuk membakar, pedang menjadi sebab untuk memotong. Tapi ada faedah yang lain. Sebab yang pertama ini tidak bisa bermanfaat dengan sendirinya. Dia mesti memiliki sebab-sebab yang lain. Seperti api tidak mungkin membakar kecuali adanya angin. Kan begitu? Adanya angin. Sebagaimana air hujan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan kecuali dengan adanya tanah dan adanya udara, kan begitu. Jadi mesti bergabung padanya sebab-sebab yang lain. Sama halnya makanan dan minuman tidak bisa memberikan manfaat untuk diri kecuali pada diri kita ada kekuatan-kekuatan tertentu atau ada hal-hal tertentu di dalam diri. Nah, ini juga mesti untuk diperhatikan. Kemudian syarat yang pertama ini ada dua. Yang pertama adalah hukumnya harus mubah. Yang kedua, dia mesti telah menjadi sebab secara paten, baik dengan uji coba dari para ahli ataupun qiyas. Dan kadangkala mesti adanya ucapan dari para ahli di dalam masalah ini. Contoh kasus adalah orang-orang yang meletakkan benang ataupun manik-manik di leher anaknya. Ini kan sebab, bukan sebab syariat. Ini sebab tabiat qadari, sebab-sebab yang ada di dunia ini, maka dia masuk ke dalam sebab pertama. Benang ini, apakah hukumnya mubah? Hukumnya mubah. Karena dia tidak memiliki mudarat, mubah. Hanya saja yang kedua, apakah benang ini sudah menjadi paten, boleh dijadikan sebab yang dapat menyembuhkan dari para ahli? Tidak. Maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Bahkan hukumnya kesyirikan. Kenapa? Karena kaidahnya satu. Tulis kaidah ini. Menjadikan sesuatu sebagai sebab, menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal ia bukan sebab, maka itu adalah kesyirikan. Jadi kaidahnya, menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal ia bukan sebab adalah kesyirikan. Benang, manik-manik
dijadikan sebagai sebab kesembuhan. Padahal ahli dan para ahli tidak mengatakan itu adalah sebab kesembuhan, maka hukumnya syirik. Hukumnya haram dan syirik. Dipahami? Ini sebab yang pertama. Sekarang sebab yang kedua, sebab syar'i. Sebab syar'i adalah apa-apa yang Allah jadikan sebagai sebab, apa-apa yang Allah jadikan sebagai sebab di dalam syariatnya. Di dalam syariatnya, seperti doa sebagai sebab untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan. Atau tawakal. Apa itu? Hah? Coba dilihat dulu di pintu. Hah? Kita pernah mobil pengendara? Ada yang bantu? Tahu. Nggak usah takut, aman. Saya kasih sebab syar'i yang lain, tawakal. Tulis tawakal. Sebab untuk mendapatkan ketenangan. Jadi tawakal saja beres. Tidak usah khawatir. Ini sebab-sebab syar'i semuanya. Jadi apa itu sebab syar'i? Sebab apa-apa yang Allah jadikan sebagai sebab di dalam syariatnya. Seperti doa, sebab untuk mendapatkan apa-apa yang diinginkan. Dan tawakal sebagai sebab untuk meraih ketenangan dan kebaikan. Syaratnya cuma satu. Sebab yang kedua ini, sebab syar'i, syaratnya satu. Apa itu? Syaratnya satu. Ia harus memiliki dalil. Ia harus memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ia harus memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Atau ijma'. Dipahami? Sampai sini dipahami? Hah? Siapa yang bisa hapus? Allahu Akbar.
Ada pertanyaan sampai sini? Hah? Saya coba tanya. Santri dulu yang menjawab. Sebab itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama, hah? Semuanya menjawab. Tidak usah ditanya antum, tidak usah. Sebab secara tabiat dan takdir. Bahasa Arabnya apa? Tabi'iyun, qadariyun. Bukan qadri. Kalau qadri itu nama orang. Qadariyun. Sebab yang kedua, sababun syar'i, sebab syar'i. Tayyib. Contoh sebab qadariyun tabi'iyun adalah adanya api untuk membakar. Yang kedua, pisau untuk memotong. Ini contohnya. Tapi sebab tabi'i ataupun qadari tidak bisa bermanfaat dengan sendirinya, yang membutuhkan sebab yang lain. Dan kita telah berikan contoh, api tidak mungkin membakar kalau tidak ada angin, kan begitu. Api kalau ada api, ya di sini saja apinya, tidak bakalan menyebar. Kapan dia menyebar? Kalau dia ada angin, kan begitu. Sebab syar'i contohnya doa dan tawakal. Syarat sebab tabi'i dan qadari ada berapa? Dua, Abu Khaidir. Yang pertama, hukumnya harus mubah. Yang kedua, hal ini memang telah menjadi sebab berdasarkan pendapat para ahli, baik dari uji coba ataupun dari qiyas, ya. Itu harus dipahami. Syarat dari sebab syar'i itu ada berapa? Satu. Apa syaratnya? Ada dalil atau ada ijma'. Ada dalil dari Al-Quran ataupun sunnah atau adanya ijma'. Sekarang tulis faedah selanjutnya. Manusia dalam masalah sebab terbagi tiga. Manusia dalam masalah sebab terbagi tiga. Yang pertama, adalah orang yang meyakini bahwa sebab memberikan dampak dengan sendirinya. Orang yang meyakini bahwa sebab memberikan dampak dengan sendirinya. Dan ini syirik akbar. Dan ini syirik akbar. Karena ia menjadikan sebab tersebut sebagai pencipta bersama Allah. Karena ia menjadikan sebab tersebut sebagai pencipta bersama Allah. Jadi ini manusia jenis pertama di dalam masalah sebab. Dia meyakini pulpen inilah yang menyembuhkan, kalung itulah yang menyembuhkan.
maka secara tidak langsung orang yang jenisnya seperti ini terjatuh ke dalam syirik akbar, karena ia menjadikan kalung itu sebagai pencipta yang memberikan dampak dengan sendirinya pada anak tersebut sehingga ia sembuh. Ini syirik akbar. Jenis yang kedua, orang-orang yang mengingkari sebab. Orang-orang yang mengingkari sebab, dan mereka adalah Asy'ariyah. Dan mereka adalah Asy'ariyah. Yang ketiga, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yaitu orang-orang yang meyakini adanya sebab. Yaitu orang-orang yang meyakini adanya sebab, tapi sebab itu berdampak, atas izin Allah. Atas izin Allah, dan tidak berdampak dengan sendirinya. Dipahami? Jadi jenis manusia ada berapa dalam masalah sebab? Tiga. Yang pertama, syirik akbar. Ini orang-orang yang meyakini bahwa sebab itu berdampak dengan sendirinya, kan begitu? Apa namanya orang-orang jenisnya seperti ini? Namanya taba'iyyun. Taba'iyyun itu namanya. Taba'iyyun. Jadi ada nama kelompok yang seperti ini. Taba'iyyun. Saya tulis bahasa Arabnya. Taba'iyyun. Taba'iyyuna. Taba'iyyuna. Itu namanya. Kalau manusia jenis kedua adalah orang yang mengingkari sebab. Siapa itu? Asy'ariyah. Asy'ariyah itu Asy'ari. Oke. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang meyakini adanya sebab, tapi tidak berdampak kecuali atas izin Allah. Dan sebab itu tidak berdampak dengan sendirinya. Dipahami ya? Sekarang kita masuk dalam hukum memakai tamimah. Hukum memakai tamimah. Memakai tamimah itu ada 3 bentuknya. Ada 3 bentuknya. Bisa dihapus dulu. Afwan Abu Musa. Memakai tamimah
memakai tamimah. Dan kita sudah jelaskan apa itu tamimah ya, apa-apa yang digantungkan pada diri anak ataupun pada diri sendiri dengan anggapan ini memberikan kesembuhan dan keselamatan. Itu tamimah. Memakai tamimah ada 3 bentuknya. 3 bentuknya. Yang pertama, memakai tamimah yang bukan sebab. Memakai tamimah yang bukan sebab. Hukumnya syirik kecil. Kenapa? Masuk kaidah tadi, memakai sesuatu atau menjadikan sesuatu sebab padahal ia bukan sebab adalah kesyirikan. Nah, ini syirik kecil hukumnya. Syirik kecil. Yang kedua, sama yang di atas, memakai tamimah yang bukan sebab, tapi ia meyakini bahwa tamimah itu memberikan dampak dengan sendirinya. Dampak dengan sendirinya. Hukumnya syirik akbar, karena dia meyakini bahwa sebab itu, tamimah itu memberikan dampak dengan sendirinya. Ini syirik besar, akbar. Yang ketiga, memakai tamimah dari Al-Quran atau sesuatu yang ada nama Allah. Memakai tamimah dari Al-Quran, sesuatu yang ada nama Allah. Hukumnya ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang pertama, makruh. Yang kedua, haram. Ini pembagian. Memakai tamimah ada 3 bentuknya. Yang bertanya, Ada. jadi semisal ada orang-orang yang misalnya memasang di rumahnya kayu terapis yang ada misalnya tulisan Allahnya dan Muhammad begitu. Berarti apabila dia meyakini bahwasanya itu mendatangkan keberkahan pada rumahnya, itu masuk kategori dia syirik kecil. Gitu. Nah, Tapi kalau semisal dia cuma menggantung saja hanya dalam mungkin bentuk hiasan apa begitu, dia masuk dalam hukum yang ketiga. hukum yang ketiga, makruh. Iya. Makruh.
atau saya kasih rinciannya. Ini kan ada dua ya, memakai tamimah dari Al-Quran atau sesuatu yang ada nama Allah. Oke? Memakai tamimah dari Al-Quran ini dihukumi makruh. Tapi kalau memakai tamimah dari sesuatu yang ada nama Allah seperti kaligrafi, dibolehkan dengan satu syarat, tidak sampai pada derajat kesombongan dan membuang-buang uang. Oke? Selama tidak ada keyakinan khusus, ini yang kasih selamat Kak, ini yang begini, itu yang begitu. Tamam? Jadi boleh memajang kaligrafi ataupun apa di rumah sebagai hiasan, tapi jangan sampai pada derajat kesombongan atau membuang-buang uang. Ya, cukup satu sebagai hiasan saja. Tidak mesti ayat, mungkin Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena kalau ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai kaligrafi itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena Al-Quran tidak turun untuk dipajang, tidak turun untuk dijadikan hiasan, tapi turun untuk dibaca dan dikaji. Berbeda kalau sesuatu yang ada nama Allah seperti nama-nama Asmaul Husna. Kata para ulama dibolehkan, tapi dengan syarat tidak sampai pada derajat khuyala, sombong ataupun membuang-buang harta, tabdzir. Dipahami ya? Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau bacaan ayat kursi Ustaz, yang rata-rata banyak itu pakai bacaan ayat kursi. Ahsannya tidak usah memakainya. Hukumnya makruh. Tamam? Dan ini dijelaskan oleh Abdullah ibn Mas'ud, bahkan perawinya sendiri Uqbah ibn Amir al-Juhani menilai dan memandang memakai atau menggantung Al-Quran ini hukumnya makruh, dijadikan sebagai tamimah, hukumnya makruh. Dipahami ya? Yang kedua, hukumnya haram. Kenapa diharamkan pada sebagian para ulama? Kenapa haram? Karena dia bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Itu je. Meyakini ayat inilah yang menolongku, padahal yang menolong adalah Allah. Itu saja kenapa bisa diharamkan. Dia bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Dan kaidahnya, apa-apa yang menjadi wasilah pada perkara yang haram, hukumnya haram. Itu kaidahnya. Yani kita seorang kurir sudah tahu yang dititipkan pada kita ini daging babi, dia bawa lagi kepada orang ini, hukumnya adalah haram karena dia sudah tahu, dan dia menjadi wasilah kepada perkara-perkara yang haram sehingga hukumnya juga haram. Kecuali dia kurir makanan yang tidak ada unsur-unsur haramnya, maka ini hukumnya boleh. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Sekarang muncul pertanyaan, apa hukum memakai batu-batu tertentu atau berlian-berlian tertentu yang telah disepakati oleh para dokter ini menyembuhkan? Sekarang ada kalung modelnya begitu kan, harganya 1 juta. Tahu itu? Nah, sekarang ini sudah ada loh ucapan para ahli bahwa ini memang memberikan kesembuhan. Apa hukumnya? Boleh, tapi dia meyakini bahwa jasanya itu tetap dari izin Allah. Ahsan. Dan lebih baik untuk berjaga-jaga tidak usah. Kenapa? Karena saya yakin siapapun yang pakai, walaupun pertama dia mengatakan ini cuma sebab, yang menjadikan akibatnya adalah Allah, yakin akhirnya adalah dia pun meyakini, oh ini. Buktinya apa? Kalau dia tidak pakai, dia khawatir di mana kalungku.
Kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas segala limpahan nikmat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri-diri kita. Maka kita dimudahkan kembali oleh Allah untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab 40 hadis dalam bab akidah, di mana kita telah sampai pada hadis ke-6. Hadis ke-6 ini an Uqbah bin Amir al-Juhani, dari Uqbah ibn Amir al-Juhani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang menggantungkan tamimah faqad asyrak, maka sungguh ia telah berbuat kesyirikan. Ini hadisnya, man 'allaqa tamimatan, siapa yang menggantung tamimah faqad asyrak, sungguh ia telah berbuat kesyirikan. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita ambil dari hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, tamimah. Kenapa disebut tamimah? Kenapa disebut tamimah? Nah, ini pertanyaan harus ditulis. Siapa tahu ini masuk ujian. Kenapa disebut tamimah? Jawabannya diambil dari kata tamma. Diambil dari kata tamma. Apa artinya tamma, ikhwah? Siapa yang tahu kalimat tamma? Tamma yatimmu. Bukan. Ini dari sisi bahasanya saja. Tamat atau sempurna. Ahsan, benar. Jadi tamma itu di dalam bahasa Arab artinya tamat, betul kata Fairuz. Tapi ada kata yang lebih mudah untuk dipahami, yaitu selesai atau sempurna. Itu maksud dari sisi tamma. Diambil dari kata tamimah, itu diambil dari kata tamma yang artinya tamat, selesai, sempurna. Kenapa dia atau orang-orang terdahulu menamainya tamimah? Karena mereka menginginkan tamamus syifa, kesembuhan yang sempurna. Ada mana? Ada spidol? Ya. Jadi tamimatun diambil dari kata tamma. Tuh, artinya sempurna atau selesai atau tamat. Nah, ini semua maknanya. Kenapa dia menamakannya tamimah, diambil dari kata tamma? Karena mereka menginginkan tamam. Tamam itu masdarnya. Tamamu asy-syifa. Tamamu asy-syifa, obat atau kesempurnaan, kesembuhan yang sempurna. Nah, itu yang diinginkan. Kesembuhan yang sempurna atau keselamatan yang sempurna, ataupun apa itu dari hal-hal yang mereka angan-angankan. Makanya kenapa mereka menamakannya tamimah? Ini dari sisi bahasa Arab.
belum dari sisi makna syariat dan istilah di dalam masalah akidah. Jadi tamimah diambil dari kata tamma, yatimmu, timma, yang artinya sempurna, selesai ataupun tamat. Mereka menamakannya tamimah diambil dari kata tamma karena mereka menginginkan tamamus syifa, kesembuhan yang sempurna, kebaikan yang sempurna, keselamatan yang sempurna. Ini dari sisi bahasa. Sekarang dari sisi istilah, apa itu tamimah? Tamimah ditulis apa-apa yang dahulu biasa digantungkan oleh orang-orang Arab pada anak-anak mereka yang mereka anggap dapat melindungi anak dari penyakit. Dapat melindungi anak dari penyakit. Saya ulang, tamimah adalah apa-apa yang dahulu biasa digantungkan oleh orang-orang Arab pada anak-anak mereka yang mereka anggap dapat melindungi anak-anak tersebut, dari penyakit. Itu tamimah namanya. Jadi apa-apa yang digantungkan, apapun jenisnya, benang, manik-manik, kalung, termasuk juga diantaranya hal-hal yang sifatnya tulisan-tulisan Quran, itu akan datang rinciannya insyaallah. Baik, yang kedua, perkara tamimah ini tidak usah ditulis. Perkara tamimah ini besar kaitannya dengan sebab. Makanya orang kalau mau paham bab tamimah harus paham tentang sebab akibat. Yani orang-orang yang menggantungkan benang-benang, manik-manik ataupun selainnya di leher anak-anaknya dengan anggapan ini dapat melindunginya dari penyakit, apakah benar atau tidak dilihat. Apakah barang itu memang benar-benar sebab atau tidak. Makanya faedah yang kedua, sebab itu terbagi dua. Nah, ini yang ditulis. Faedah yang kedua, sebab itu terbagi dua. Yang pertama, sebab secara tabiat dan takdir. Sebab secara tabiat dan takdir. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab syar'i. Sebab syar'i. Adapun yang pertama, sebab secara tabiat dan takdir,
adalah apa yang Allah jadikan sebagai sebab secara ketentuannya dan takdirnya. Jadi sebab yang pertama adalah sebab secara tabiat dan takdir. Apa artinya? Apa-apa yang Allah jadikan sebagai sebab secara ketentuan dan takdirnya. Saya kasih contoh. Api, sebab terbakarnya sesuatu, kan begitu. Yani api diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sedari awal secara tabiat memang untuk membakar. Kan begitu. Jadi api sebab membakar, pedang sebab memotong, dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Maka ini diantara hal-hal yang mesti untuk diperhatikan. Jadi ini sebab secara tabiat dan takdir adalah sebab-sebab yang memang Allah Azza wa Jal jadikan ia sebab secara tabiat dan ketentuan Allah. Api membakar, kemudian pedang ataupun pisau memotong, dan seterusnya. Tulis faedah selanjutnya. Sebab secara tabiat dan takdir tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ia membutuhkan sebab-sebab yang lain. Nah, ini faedahnya. Jadi sebab yang pertama yaitu sebab secara tabiat dan secara takdir, seperti api dijadikan sebab untuk membakar, pedang dijadikan sebab untuk memotong. Dia tidak bisa membakar sendiri kecuali ada sebab-sebab yang lain. Api, apakah api bisa membakar yang lain kalau tidak ada udara? Kan begitu. Jadi harus ada sebab yang lain. Sama seperti air hujan. Air hujan ini Allah jadikan sebagai sebab secara tabiat untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Air hujan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan secara langsung kalau tidak ada panah dan tidak ada udara. Kalaupun ternyata air hujan jatuh ke aspal, apakah tumbuhan itu tumbuh? Tidak. Ketiga, makruh ataupun haram. Beda ya. Beda istilah syirik dan beda istilah makruh dan haram. Ingat, setiap kesyirikan hukumnya haram, tapi tidak setiap yang haram hukumnya syirik. Makanya kenapa para ulama dari zaman dahulu sampai zaman ini mengatakan memakai tamimah dari Al-Quran entah makruh entah haram. Tidak ada satupun dari mereka mengatakan memakai tamimah dari Al-Quran syirik. Tidak ada satupun orang yang mengatakan demikian. Jadi memakai tamimah dari Al-Quran, para ulama cuma mengatakan dua, entah makruh atau entah haram. Entah makruh atau entah haram. Tidak ada yang mengatakan syirik. Jadi jangan sampai tertukar katanya. Jangan sampai tertukar lafadznya. Kita ambil hadis ke-7. Saya baca, antum ulangi.
Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Aman? Para santri? Kita baca. An Abdillah qal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata syirk. Ulang. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna ar-ruqa, sungguh ar-ruqa. Apa artinya ruqa? Jampi-jampi dan mantra. Ruqyah, itu maksudnya. Jampi-jampi atau mantra. Ruqyah itu kan bacaan yang dibaca. Jadi masuk dalam jampi-jampi atau mantra. Wat tamaim, dan tamimah. Apa itu tamimah? Jimat yang digantungkan dengan anggapan memberikan kebaikan. Wat tiwalah. Apa tiwalah? Pelet, santet. Tapi tujuannya untuk membuat seseorang cinta atau tunduk kepada orang lain. Saya mau buat gather ini suka sama saya, atau saya mau buat gather ini tunduk sama apa yang saya bilang. Saya bilang hafal hadis ke-6, dia langsung hafal. Itu namanya pelet, namanya at-tiwala. Tamam? Syirik, kesyirikan. Jadi sungguh ar-ruqa, jimat mantra, jampi-jampi mantra, wat tamaim, jimat-jimat, wat tiwala, pelet, syirkun, adalah kesyirikan. Rinciannya akan datang insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat para santri, ini sudah hadis ke-7. Ada perawi yang lain, yaitu riwayat Abu Dawud. Hadis ke-6 riwayat Ahmad. Hadis ke-5 muttafaqun alaih. Hadis ke-4 rawahu Muslim. Jadi kalau kita mau ukur, hadis pertama muttafaq alaih, hadis kedua muttafaq alaih, hadis ketiga muttafaq alaih, hadis ke-4 rawahu Muslim, hadis ke-5 muttafaqun alaih, hadis ke-6 rawahu Ahmad, hadis ke-7 Abu Dawud. Itu dihafal saja seperti itu. Berarti caranya, cuma ada 3 sekarang. Rawahu Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. Rawahu Muslim hadis ke-4, rawahu Ahmad hadis ke-6, rawahu Abu Dawud hadis ke-7. Selebihnya muttafaqan alaih. Biar mudah untuk menghafal. Bermudah untuk menghafal. Paham ya? Baik. Hadis ke-6 dan hadis ke-7 dihafal para santri untuk besok. Karena pendek-pendek je. Yang pertama, inna tamaima, atau man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Hadis siapa? Uqbah ibn Amir al-Juhani. Rawahu man? Rawahu Ahmad. Hadis ke-7 ialah inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirk. Hadisnya siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Rawahu man? Rawahu Abu Dawud. Dipahami? Ada 2 hadis menjadi hafalan untuk besok insyaallah. Tamam? Ada pertanyaan sampai sini? Zubair, lancar di hafalan? Hafal hadis ke-6 atau ke-7? Antum paling pertama besok yang saya tanya. Kalau saya sudah bilang begini, berarti pasti besok. Tamam? Ismasmuk, saya lupa nama antum. Rizki ya? Ada Abu Rizki, ada Rizki. Ada Ferus, ada Abu Ferus. Ya, baik. Ada pertanyaan? Sudah ada? Fadhal. Kalau di penjualan itu biasa orang pakai itu. Apa itu? Maksudnya pelaris atau biasa Al-Quran biasa dia di Syirik. Al-Quran. Iya. Kalau dia jadikan sebagai Al-Quran, dia menggantungkan tamimah, atau dia menggunakan jimat-jimat yang digunakan untuk pelaris. Kalau Al-Quran hukumnya haram.
karena dia meyakini Al-Quran ini menjadikan pelaris. Tapi kalau sebab-sebab selain Al-Quran ini syirik ataupun syirik besar ataupun syirik kecil, paham ya? Nah, Kalau ada dapat itu berapa dibakar itu? dibakar, Dibakar dapat. dibakar, Ada dulu mungkin. dibakar atau ditanam. Kalau ada orang mengatakan, ini kenapa kau bakar Al-Quran? Nah, ini bukan satu Al-Quran yang dibakar, cuma beberapa ayat saja. Tapi kalau satu Al-Quran jangan dibakar, tapi ditanam. Ada yang lain? Sudah tidak ada? Abu Wais? Aman? Kayaknya mulai besok saya bakalan tanya Mustami, ya. Saya mulai tanya Mustami tentang faedah-faedah yang ada. Dipahami? Saya coba tanya dulu, Dik, tes. Tes dulu, Dik. Saya lupa nama antum, Abu Man? Abu Nizam. Baik, kita coba tanya Abu Nizam. Abu Nizam, hadis kelima adalah hadis tentang uridat alayya al-umam. Sesame Abu Nizam ini sesame. Hukum berobat dengan kai. Jangan kilia catatan. Hukum berobat dengan kai. Haram. Ya salam, langsung haram, bahaya ini. Kenapa? Kenapa bisa haram? Karena dapat membahayakan diri. Karena dapat membahayakan diri. Abu Wais, jangan baca-baca catatan. Apa hukum berobat dengan kai? Al-Mus'ab. Hukumnya ada 4. Hukumnya ada 4. Bukan hukumnya ada 4 ini. Penjelasannya yang kemarin ada 4. Saya mau hukumnya. Ada sabdanya Nabi, Ustaz. Oke. Kesembuhan itu ada dari 3. Apa yang 3 itu? Kesehatan bekam, yang kedua meminum madu, Bukan meminum habatus soda. yang ketiga minum madu, yang ketiga itu berobat dengan kei. Oke. Kemudian Nabi tutup sabda tersebut dan dan aku melarang kalian untuk berobat dengan kei. Kenapa dilarang? Dan itu tadi penjelasannya ada 4. Ustaz. Penjelasannya ada 4. Di antara penjelasannya adalah melukai diri. Tapi apakah memang haram? Boleh, kalau pendapat yang paling kuat dia bilang dia kan pengobatan yang menyiksa diri, jadi boleh ketika itu menjadi pengobatan pilihan terakhir. Ahsan. Berarti bukan haram secara mutlak. Hati-hati Ki, mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Oke? Karena berobat dengan besi panas itu ada bentuk menyiksa diri, sehingga hukumnya haram ketika ia di awal. Dan ketika sudah tidak ada pilihan kecuali pilihan itu, maka hukumnya darurat, dan setiap apa-apa yang darurat hukumnya boleh. Dipahami? Begitu cara menjawabnya. Baik. Abu Khaidir, Nabi katakan setiap dari umatnya akan masuk 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa 70.000 orang itu? Yang pertama, apa sifatnya? Orang-orang yang tidak ini. Yang pertama apa? Beranggapan sial. Beranggapan Sial. sial. Iya. Tayyib. Yang kedua, Terus kedua yang tidak minta diruqyah. yang tidak minta diruqyah. Yang ketiga itu pengobatan dengan kes. Yang keempat, Bertawakkal kepada Allah. ya salah. Abu Khaidir ini sudah bisa lulus ujian. Tayyib. Abu Rizki. Manusia dalam masalah tamimah ada berapa? Baru Jaki. Ada 2. Benar Abu Mus'ab? Keliru. Yang benar berapa? Ada 3 Abu Rizki. Yang pertama, manusia dalam masalah tamimah ada 3. Yang pertama, Kayak masalah tabiat kan? Hah? Tabiat.
dan takdir. Bukan sebab. Bukan sebab yang terbagi. Kalau saya bilang sebab terbagi berapa? 2. Saya katakan manusia dalam masalah tamimah ada berapa? 3. Yang pertama, Mungkin lewat 30. la ilaha illallah. Abu Wais, manusia dalam masalah tamimah ada berapa? Yang pertama, Irmi. Yang pertama adalah menjadikan sebab orang yang bagian bahwa sebab memberikan dapat Dengan sendirinya. Siapa itu? At-Tabaiyun. Yang kedua, terus orang-orang yang meyakini sebab dan mereka adalah yang kedua, orang-orang yang mengingkari sebab. bukan sebab Siapa itu? Asy'ariyah, Asy'ari. Yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang meyakini adanya sebab, tapi sebab itu terdapat atas sisi Allah. ahsan. Nah, ini ahlus sunnah wal jamaah. 3 orang apa rezeki. Pahami? Muroja kita biasa paling pertama kutanya. Jazakallah khair, barakallah fiik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi